Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Randi Nanda Hairudin dengan NPM 21755026. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan berbagai standar dan penggunaannya di Indonesia serta kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang pertama, ada perkembangan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Dalam menyusun laporan keuangan, kita harus berdasarkan pada standar akuntansi. Standar akuntansi adalah pedoman bagi akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Standar akuntansi keuangan dimulai pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pada tahun tersebut. Pada tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia mengadopsi IAS atau International Accounting Standard dalam penyusunan standar akuntansinya. Dan pada tahun ini pula muncullah kata PSAK. Pada tahun 2008, Indonesia berkomitmen mendukung IFRS atau International Financial Reporting Standard. Konvergensi IFRS sampai dengan tahun 2010 dan PSAK diterapkan full pada tahun 2012 dan PSAK mengalami beberapa kali update pada tahun 2015, 2018, dan 2020. Nah, yang kedua ada berbagai standar dan penggunaannya di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia itu dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mana ada 5 standar akuntansi keuangan yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada PSAK. PSAK dijadikan standar bagi perusahaan besar, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PSAK sendiri memiliki pengaturan, yang mana pengaturan PSAK tersebut terdapat pengaturan terkait pelaporan, pengaturan terkait pengaturan transaksi dan konsep, serta pengaturan komponen LK. PSAK yang terbaru saat ini adalah PSAK 74. Nah, untuk standar akuntansi yang kedua ada SAKEP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, yang mana SAKEP ini efektif berlaku 1 Januari 2025 dan sekarang masih bernama SAKETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas publik, yang mana digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar namun tidak terdapat di Bursa Efek Indonesia. Bisa juga digunakan standar akuntansi keuangan entitas privat ini oleh perusahaan mikro, perusahaan kecil yang tidak ingin menggunakan standar akuntansi EMKM. Nah, yang ketiga ada yang namanya standar akuntansi keuangan ekonomi mikro kecil menengah, yang mana digunakan oleh perusahaan kecil atau mikro atau perusahaan menengah yang mana penjualannya atau penghasilannya masih kurang dari 50 miliar. Yang keempat ada standar akuntansi keuangan syariah, yang mana mengatur transaksi-transaksi di bisnis syariah, contohnya seperti perbankan syariah.
Yang kelima, ada yang namanya standar akuntansi pemerintah yang mengatur penyusunan laporan keuangan milik Pemda atau Pemkot dan juga pusat. Standar ini berbasis akural dengan referensi IPSAS atau International Public Sector Accounting Standards. Standar akuntansi pemerintah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan, yang mana kerangka konseptual ini disahkan pada tanggal 11 Desember 2019 untuk menggantikan kerangka konseptual pelaporan keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Dan kerangka konseptual ini mengadopsi dari The Conceptual Framework for Financial Reporting yang berlaku efektif 1 Januari 2020. KKPK berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan. Nah, di dalam laporan keuangan tersebut berisi tentang tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif informasi, laporan keuangan dan entitas pelapor, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengantian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, dan konsep modal dan pemeliharaan modal. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah tujuan. Yang mana tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan untuk investor dan juga pemegang saham atau pemberi pinjaman dalam membuat sebuah keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Nah, yang kedua itu ada karakteristik kualitatif, yang mana laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, laporan keuangan itu harus relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dan juga karakteristik kualitatif itu dapat dibandingkan dan dapat materialitas. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan, yang mana di dalam unsur laporan keuangan tersebut ada yang namanya aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Yang kedua ada yang namanya liabilitas, yang merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga itu ada ekuitas, yang mana adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Dan ada juga penghasilan, adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Dan juga ada beban, adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk harus keluar atau berkurangnya aset dan terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Nah, yang selanjutnya adalah pengakuan. Laporan keuangan harus diakui jika memiliki dua kriteria, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua, transaksi tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Nah, selanjutnya ada pengukuran, yang mana dalam pengukuran ini terdapat yang namanya biaya historis. Biaya historis atau historical cost adalah biaya perolehan pada tingkat transaksi. Yang kedua ada biaya kini atau current cost, adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Adapun nilai realisasi atau penyelesaian, nilai realisasi atau penyelesaian adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Dan yang terakhir itu ada nilai kini. Nilai kini atau present value adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.